welcome to NutriCast. Halo, aku Agnes dan ini rekanku Vina. Hari ini kita akan membahas seputar program kerja yang akan dicanangkan pemerintah, yaitu pemberian makan gratis untuk siswa sekolah ya. Ya, betul. Oke, so let's get started. Oke, Vin, gimana nih kabarnya? Oke, life has been pretty much good ya. Jadi Iya. kayak melalui banyak fase tahun ini 2023, tahun kebaru 2024, Mas pasti banyak resolusi ya, Mbak Agnes. How about you? Oke, I'm good, very well, thanks anyway, but yeah, a little bit crowded lah ya. Iya. So I have something to talk about. Yeah. I think you will like the topic ya. So yang udah kita discuss tadi di belakangan ini, menurutmu gimana nih Vin tentang program kerja ini? Tunggu dulu deh. Tapi kan program kerja ini kan sebenarnya digalakkan untuk mengatasi stunting nih. Yeah. Kita bahas dulu deh ya stunting. Menurut pandangan seorang ahli gizi nih, apa itu stunting? Oke, jadi makasih ya Mbak Agnes ya. Jadi ini memang program sekolah ya, Iya. program makan siang gratis di sekolah. Nah, apa sih hubungannya sama stunting? Ternyata stunting itu rangkaiannya itu panjang. Dia mulai dari anak sekolah yang dia itu kebutuhan gizinya harus terpenuhi. Nah, kok bisa moro-moro tiba-tiba tujuannya adalah untuk stunting. Nah, stunting adalah kondisi di mana anak atau balita itu sudah mulai terdeteksi dia itu secara tinggi badan kurang. Nah, selain tinggi badannya kurang, dia perkembangan otaknya juga kurang. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Indonesia bahkan karena prevalensinya itu tinggi banget Mbak Agnes, 21,6%, which is very big. Nah, itu makanya dimulai dari hal-hal yang dari unit terkecil sampai terbesar sekolah. Nah, memang sekolah ini jadi salah satu goals untuk program ini gitu. Oke, tadi kan Alvina bilang ya prevalensinya itu sekitar 21, berapa persen gitu Iya. ya. Kalau WHO sendiri standarnya berapa sih Vin? Harusnya suatu negara itu bisa bebas stunting gitu loh. Iya, suatu negara itu bisa bebas stunting atau setidaknya itu 20%. Jadi kita itu Oke. masih melebihi ya. Iya. Nah, standarnya itu standar mentoknya itu 20%. Jadi kalau lebih rendah lebih baik sebenarnya gitu kan. Kalau pemerintah Indonesia sendiri kira-kira program apa saja sih yang sudah digalakkan untuk stunting sejauh ini sebelum adanya program memberikan makan siang gratis? Iya, kalau stunting pemerintah itu udah banyak intervensi di dalam hal gizi ya. Apalagi di Posyandu sudah digalakkan PMT atau pemberian makanan tambahan. Nah, contohnya memang di eksekusi lapangannya masih ditemui pemberian makan tambahan ini yang masih belum gizi seimbang atau bahkan dominannya di karbo aja. Padahal kalau kita mau mengkontekstualisasi ya, pemberian makan tambahan itu harusnya memang tinggi protein untuk mengatasi stunting. Contohnya dari protein hewani sama protein nabati. Protein hewani ini yang paling bisa diakses itu telur sebenarnya ya. Nah, itu yang masih disayangkan, fenomena ini itu masih kurang maksimal gitu di beberapa daerah. Oke. Kalau gitu menurut Alvina apakah program ini akan terlaksana dengan baik? Gini deh, sebelumnya kan sebenarnya program ini udah ada ya di beberapa negara maju. Ya, betul. Bisa kasih contoh Vin dan bagaimana progresnya di negara-negara tersebut? Iya, jadi di beberapa negara kita tuh sebagai negara yang berkembang ya, pasti Ya, kan juga betul. melihat negara-negara yang sudah sukses. Contohnya Finlandia. Finlandia tuh udah menggalakkan sekolah dengan makan gratis, makan siang. Benefitnya apa atau keuntungannya? Jadi merasakan bahwa siswa itu punya kesadaran untuk makan. Dengan makan bersama itu bisa meningkatkan mood dan efektif ternyata. Bahkan orang tua juga semakin semangat ya untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dengan iya. makanan yang gratis itu gitu. Betul banget sih, betul banget. Fun fact ya Iya. teman-teman. Ternyata di Indonesia ini tuh masih banyak sekali loh anak-anak yang kurang mampu dan memilih untuk bekerja daripada sekolah. Dan diharapkan dengan pemberian makan gratis ini bisa meningkatkan keinginan dan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya ya Vin ya. Oke, itu adalah fun fact-nya. Sekarang menurut Alvina
bagaimana sih caranya agar pemerintah ini bisa mensukseskan program ini, Vin? Oke. Nah, jadi program ini kita berfokusnya pada isu yang besar dulu ya, stunting. Ya. Nah, kita cari dong urgensinya pemberian makanan gratis pada anak sekolah. Apakah tepat sasaran? Oke. Nah, kalau sasarannya memang anak sekolah, berarti dia di range usia 7 sampai 17 tahun. Iya, betul. Nah, tapi ketika dilihat eksekusinya, oh iya ada makanan sehat di siang hari, gratis lagi. Nah, itu memang bagus jika diimbangi dengan literasi gizi yang bagus juga. Jadi ketika makan udah digalakkan, makan siang, tapi diiringi juga dengan edukasi yang baik, contohnya edukasi gizi seimbang. Ternyata masih ada 3 kebiasaan yang salah loh oleh siswa-siswi, yaitu banyak mengonsumsi karbo daripada protein. Itu yang perlu digalakkan sebenarnya. Jadi literasi gizi di sini juga perlu diiringi dengan pemberian makanan gratis. Nah, tapi ketika kita memikirkan what's next, apa selanjutnya, program ini seefektif apa, dicoba dulu. Jadi pros-nya adalah baiknya adalah ini bisa membentuk kebiasaan yang baik ya untuk siswa. Iya. Tapi cons-nya juga apakah ini menjadi tepat sasaran, karena stunting sendiri itu dimulai dari dia dideteksi itu mulai balita. Jadi waktu balita dideteksi, jadi waktu usia sekolah itu menjadi terlambat. Tapi kalau pemerintah justru mau memikirkan sebaliknya, dengan anak sekolah ini harapannya bisa menjadi remaja putri yang baik nantinya, tercukupi zat gizinya, akhirnya nanti stuntingnya juga bisa berkurang, itu that will be a good solution. Kalau dari Mbak Agnes mungkin? Kalau dari aku sendiri sih menurutku program ini cukup bagus ya untuk mengentas stunting, setidaknya untuk memotong tali setan angka stunting ini. Yaitu kita potongnya dari mana ya, dari anak SD itu kan mereka dari SD sudah terdidik, terliterasi dan juga sudah mendapatkan gizi yang cukup untuk mereka bisa semangat sekolah. Misalnya kan kalau kita lapar nih ya kayak susah banget kan guys untuk berpikir gitu kan. Nah, dari situ mereka nantinya akan bisa melahirkan anak-anak yang sudah paham dan juga terliterasi, sehingga diharapkan kasus stunting ini bisa terpotong tali setannya melalui hal tersebut gitu, Vin, menurutku sih. Nah, kalau menurut Alvina, literasi yang bagus itu gimana, Vin? Untuk anak-anak SD nih ya, kan SD. sasarannya masih anak-anak kecil nih, gimana? Oke, jadi literasi itu ada tahapnya ya, Kak Agnes. Jadi kita mulai dari observe atau mengamati dulu, kemudian belajar dari kesalahan. Simpelnya kalau memang kita mau edukasi ke pihak-pihak yang masih rentan usianya atau anak sekolah usia 7 sampai 12 lah, kita timbulkan kesadaran. Oke. Jadi kita timbulkan kesadaran, kira-kira selama ini yang salah seperti apa. Nah, sudah betul belum ya sarapan udah ada, kemudian makan siang, kemudian makan sore, apakah sudah rutin? Pertama, kita tanyakan, mereka self evaluate dulu. Ya, Itu betul. pertama. Kemudian yang kedua, yang setelah kita kaji adalah apakah mereka siap. Nah, untuk memulai untuk tidak mengonsumsi makanan yang kurang sehat, contohnya cilok. Memang cilok ini secara konteks dia sehat-sehat aja dong dari tepung. Tapi ketika kita lihat bahan tambahannya, sausnya, itu perlu dicermati lagi. Jadi pertama stepnya adalah kesadaran. Yang kedua, guru, orang tua juga bisa turut aktif untuk melihat bahwa perkembangannya seperti apa. Dibuat progress record. Dengan anak ada progress record, itu mereka lebih melihat capaiannya atau milestone-nya. Ternyata aku yang dulunya suka makan makanan yang manis, ternyata enak loh untuk makan makanan yang sehat seperti manis dari buah. Itu simple sebenarnya, tapi perlu step seperti itu. Iya, betul. Juga selain itu ya, kalau misalkan pemerintah tuh ke UMKM misalnya nih pesennya tuh makanan-makanan sehat terus, otomatis UMKM akan coba untuk itu ya gain the advantage from that. Ya, betul kan? Akan beralih kepada produk-produk yang sehat kan? Iya, betul. Nah, awalnya itu. Ya, jadi ini juga menjadi mutualisme ya, Mbak Agnes ya, untuk UMKM juga, untuk anaknya. Jadi UMKM yang awalnya jual makanan yang tidak sehat, mereka beralih nih
ke makanan yang betul lebih banget. sehat. Itu gitu. ya guys ya. Jadi banyak banget sebenarnya benefitnya dari program pemerintah ini kalau bisa tepat sasaran dan juga dilaksanakan dengan program dan literasi yang baik untuk anak-anak. Jadi itu dia podcast dari kami. Sebelumnya nih Alvina, kasih kesimpulan dong dari Iya. apa yang kita bahas pagi hari Oke. ini. Nah, kesimpulannya adalah semua program itu akan baik jika memang goals-nya tepat, Betul. kemudian bisa terlaksana dari lintas sektor, tidak hanya kita sebagai Oh iya, ahli setuju gizi banget, setuju ya, banget. tapi dari guru, pemerintah, kemudian sumber daya masyarakat, sumber daya manusia yang juga membantu gitu ya. Setuju Oke, nggak? Oke guys, itu ya kesimpulan dari kami dan itu juga pembahasan dari kami. Thank you for watching and see you in the next NutriCast.